Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wa ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah pada pagi hari ini kita masih dapat mengikuti dan menghadiri acara kajian mingguan kitab Al-Hikam di Sayyidina Al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu wa ardah wa afadhu alaina min barakatihi wa anwarihi wa asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kepada hikam yang ke-13. Kaifa yusyriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atih am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bisyahawatih am kaifa yatma'u ay yadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahharu min janabati ghafalati am kaifa yarju ay yafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawati. Kaifa yusyriku qalbun, bagaimana hati akan menjadi bersinar. Suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atih, sedangkan bentuk-bentuk alam semesta, bentuk makhluk, gambar-gambar makhluk masih tercetak atau masih menempel di cermin-cermin hatinya. Jadi beliau mengumpamakan hati ini sebagai cermin. Cermin itu dapat kita jadikan untuk melihat, untuk memancarkan gambar-gambar atau benda yang ada di luar cermin itu. Semisal kalau kita misalnya ada cermin besar, kemudian di belakang kita yang bercermin itu ada gunung, ada lautan yang indah, ada kebun binatang, ada taman bunga, maka semua akan nampak di dalam cermin tersebut. Namun kalau cermin itu sendiri ditempeli oleh kekotoran-kekotoran, oleh debu-debu yang tebal, maka kita tidak akan dapat menyaksikan keindahan taman-taman bunga yang ada di belakang kita, tidak akan menyaksikan lautan yang luas yang ada di belakang kita, tidak akan menyaksikan kebun binatang yang ada di belakang kita, karena tertutup cerminnya itu dengan debu-debu yang tebal. Hati itu ternyata juga begitu. Maka beliau menyampaikan kaifa yusyriku qalbun, bagaimana hati itu akan menjadi bersinar
Sedangkan gambar-gambar dari alam semesta ini masih tercetak di dalam hatinya, masih menempel. Ya. Seindah apapun apa yang ada di balik alam sadar kita, ada janji-janji Allah, ada surga, ada ya bidadari, ada berbagai macam yang Allah janjikan di alam yang tidak dapat kita saksikan dengan mata kepala. Apabila yang lebih dulu menempel di dalam hati kita adalah kotoran-kotoran, yaitu keterikatan pada makhluk, keterikatan pada selain Allah, maka hati kita tidak akan dapat untuk melihat keindahan-keindahan tersebut. Am kaifa yarhalu ilallah, atau bagaimana akan dapat berjalan menuju Allah. Wa huwa mukabbalun bisyahawati, sedangkan dia masih terbelenggu dengan keinginan-keinginannya. Sedangkan orang untuk dapat berjalan menuju Allah, dia terlebih dahulu harus membebaskan diri dari belenggu-belenggu hawa nafsu, dari belenggu-belenggu syahwatnya. Ya. Karena semakin kita melawan apa yang menjadi ambisi dari hawa nafsu, maka kita akan semakin terbang melambung tinggi. Ya. Seperti halnya layang-layang, kalau kita perhatikan layang-layang itu bisa terbang tinggi itu karena dia melawan angin. Karena dia melawan angin. Ya. Itu sebagai perumpamaan bahwa jiwa kita akan dapat melambung tinggi jika kita melawan apa yang menjadi ambisi syahwat atau hawa nafsu. Oke. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahawatihi. Bagaimana dia akan dapat berjalan menuju Allah sedangkan masih terbelenggu dengan keinginan-keinginannya. Maka mestilah orang yang ingin berjalan menuju Allah, yang pertama kali harus diselesaikan adalah tidak mengikuti apa yang menjadi ambisi-ambisi hawa nafsu. Am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallah, atau bagaimana akan dapat dia berharap untuk masuk ke hadrah Allah, untuk kenal dengan Allah. Wa huwa lam yatatahhar, sedangkan dia belum bersesuci min janabati ghafalatihi, dari junubnya kelalaian. Jadi beliau mengumpamakan lalai pada Allah itu sebagai junub. Sebagaimana orang kalau junub, dia tidak boleh untuk masuk ke dalam hadrah sholat, tidak dapat untuk menunaikan sholat. Maka demikian juga orang yang junub ruhaninya dengan kelalaian, maka juga tidak akan dapat untuk masuk ke dalam hadratillah. Am kaifa yarju, atau bagaimana dia berharap ayyafhama daqaiqal asrar, untuk memahami rahasia-rahasia yang halus, yang lembut. Wa huwa lam yatub, sedangkan dia tidak pernah bertobat min hafawatih, dari dosa-dosanya. Jadi kalau ingin memahami rahasia-rahasia halus dari ilmu-ilmu Allah, artinya Allah ilhamkan ke dalam hatinya pemahaman-pemahaman ilmu-ilmu yang tidak didapatkan dari jalur umum, maka mestilah harus taubat dari kesalahan-kesalahannya. Karena ilmu itu adalah cahaya. Ya, ilmu itu adalah cahaya. Sedangkan cahaya tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berlumuran dosa. Maka Imam Syafi'i dalam syairnya yang masyhur itu, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani
ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Okay. Syakautu, kata Imam Syafi'i, aku mengadu kepada guruku, ila Waqi'in, kepada Kiai Waqi'. Kiai Waqi' ini nama aslinya adalah Syekh Waqi', Imam Waqi' Ibnul Jarrah. Itu beliau makamnya tidak jauh di kompleks pemakaman Imam Syafi'i di Fustad di Kairo sana. Ya. Beliau mengatakan, syakautu ila Waqi'in su'ahifti. Aku mengadu kepada guruku Kiai Waqi' tentang buruknya hafalanku. Padahal Imam Syafi'i itu beliau, Masya Allah, jika membaca, ya, mesti beliau untuk membaca satu halaman dalam sebuah kitab itu beliau mesti harus menutupi sebelahnya. Kenapa? Karena jika beliau tidak menutupi halaman dari kitab yang belum dibaca, maka secara otomatis akan hafal seketika dan itu akan mencampuri dari hafalan yang beliau belum tuntas di halaman sebelumnya. Jadi umpama beliau membuka halaman kitab, halaman plak dibuka, halaman 24-25 misalnya. Maka beliau ketika fokus membaca di halaman 24, halaman 25-nya itu ditutup dulu dengan tangannya. Kenapa? Karena kalau beliau terlihat sekilas saja itu langsung hafal. Ya. Suatu ketika beliau mengalami kesulitan. Artinya ngafalkan begitu berat, ngafalkan ya sulit untuk lengket, maka beliau mengadu kepada gurunya Imam Waqi'. Syakautu ila Waqi'in su'ahifti. Aku mengadu kepada guruku Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani, lalu guruku menunjukkan, membimbingku ya, ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat-maksiat. Fa arsyadani bi annal ilma nur. Lalu beliau Imam Waqi' menunjukkan kepadaku, menjelaskan kepadaku bi annal ilma nurun, bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, wa nurullahi la lil asi, sedangkan cahaya Allah tidak akan pernah diberikan kepada orang-orang yang ahli maksiat. Maka kalau ada orang mengharapkan untuk memahami ilmu-ilmu Allah yang halus, yang lembut, yang rahasia, itu tidak akan dapat sehingga dia terlebih dahulu bertaubat dari dosa-dosanya. Baik, kita baca syarahnya. Kaifa yusriku qalbun suwarul akwan. Bagaimana hati itu akan dapat bercahaya, mencorong, terang. Suwarul akwan, sedangkan rupa dari alam semesta ini. Rupa dari alam semesta maksudnya mungkin jabatan, mungkin harta, mungkin ketenaran. Ail mukawwinat, yaitu yang berupa alam semesta. Minal adamiyin, baik yang berupa manusia. Keterikatan hati kita kepada manusia. Wa ghairihim, dan kepada selainnya, misalnya harta, jabatan. Ya. Muntabi'atun fi mir'atihi, masih menempel di cermin hatinya. Bi'atiqadihi annaha tadurru wa tanfa', dengan meyakini bahwasanya akwan itu, ya, alam ini, baik itu manusianya atau yang lainnya, itu yang mampu untuk memberikan manfaat atau menolak bahaya. Wa tatallu'ihi laha fi husuli amrim ma minal umur, atau dia melihat bahwasanya untuk mencapai apa yang diharapkan bergantung kepada akwan itu tadi. Maksudnya bergantung kepada manusia atau hartanya atau kedudukannya. Wa ta'alluqihi, dan dia menggantungkan hati sepenuhnya kepadanya. Am kaifa yarhalu, atau bagaimana juga akan dapat berjalan, ayyasiru, yang bermaksud ya memulai perjalanan ilallahi, menuju Allah, wa huwa mukabbalun, sedangkan dia masih terborgol. Ay muqayyadun, terborgol yakni terikat, bisyahawatihi, dengan keinginan-keinginan syahwatnya, an-nafsiyati, ya, keinginan-keinginan syahwat
hawa nafsu. Wal muqayyadu la yumkinuhu sairu, sedangkan kalau orang terikat maka tidak mungkin dapat berjalan. Jadi sebagaimana orang yang posisinya terikat tidak mungkin untuk dapat berjalan. Demikian juga orang yang ruhaninya terikat, hatinya terikat dengan makhluk, terikat dengan keinginan-keinginan hawa nafsunya, juga tidak akan dapat berjalan menuju Allah. Ya. Am kaifayat ma'u. Am kaifayat ma'u. Atau bagaimana seseorang berharap ayat khula untuk masuk dzalikal qalbu, ya, artinya hatinya itu untuk masuk hadratallah, kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bi ayu syahidahu, yakni dengan menyaksikan Allah, wa huwa lam yatatahhar, sedangkan dia belum pernah menyucikan min janabati ghafalati, dari kejunuban kelalaiannya. Ya, sebagaimana orang kalau posisi junub maka tidak boleh sholat. Okay? Sebagaimana orang kalau junub tidak boleh baca Al-Quran. Maka begitu juga orang jika ruhaninya, jika hatinya junub, maka dia tidak dapat untuk masuk ke hadratillah. Aimin ghafalatihi, yakni dari kelalaian-kelalaiannya, asyabihati, yang diserupakan bil janabati, dengan jinabat. Karena jinabat itu hadas besar. Jadi begitu juga orang yang hatinya selalu lalai kepada Allah itu seperti orang yang berhadas besar. Sebagaimana orang berhadas besar tidak dapat untuk sholat, maka begitu juga orang yang hatinya berhadas besar, yakni lalai dari Allah, maka dia juga tidak akan dapat masuk ke dalam hadratillah. Fakama yumna'ul junubu min dukhulihil masjidah, sebagaimana orang junub itu tidak boleh untuk masuk masjid, kadzalika yumna'u, begitu juga dicegah, artinya terhalang, min ghafalatihi syabihati bil jina'a, wa kadzalika yumna'u, demikian juga dicegah manistaulat alaihil ghaflah, orang yang dikuasai oleh kelalaiannya, min dukhulihi hadratar rabb, untuk masuk ke hadrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Am kaifa yarju, am kaifa yarju, atau bagaimana seseorang berharap, ayyafhama, untuk memahami daqaiqal asrar, lembut-lembutnya rahasia, wahya al-ulumud daqiqah, yaitu ilmu-ilmu yang halus, allati taridu ala qulubil arifin, yang masuk ke dalam hati orang-orang arif. Jadi ilmu yang Allah berikan secara khusus ke hati orang-orang arif itu disebut al-ulum ad-daqiqah, ilmu-ilmu yang halus, yang tidak Allah berikan kepada orang pada umumnya. Ilmu semacam ini bukan berdasarkan belajar, tapi berdasarkan hadiah dari Allah. Ya. Wa huwa lam yatub, sedangkan dia tidak pernah bertaubat, min hafawati, dari dosa-dosanya. Wahia, apa yang disebut hafawat? Wahia ma yasduru minhu, yaitu dosa yang keluar darinya, la an qasdin, bukan karena disengaja. Jadi walaupun kesalahan dosa itu tidak pun kita sengaja, itu juga hendaknya kita tobati. Wa inna ma ta'ajjabal musannifu, kalau kita lihat gaya dari penyampaian Ibnu Athaillah di atas pada hikam 13 ini, kan menunjukkan sisi ketakjuban beliau. Kaifa, bagaimana, gitu. Wa inna ma ta'ajjabal musannifu min dzalik. Kenapa rahasianya musannif, yakni Ibnu Athaillah, kok beliau menggunakan gaya heran? Lima fihi minal jam'i bainal adad, karena di dalamnya ada terhimpun dua hal yang berlawanan. Apa dua hal yang berlawanan? Ya, ada orang mengharapkan untuk mendapatkan ilmu-ilmunya Allah, ilmu-ilmu yang lembut yang Allah berikan kepada para orang arif, tapi tidak mau membersihkan dari dosa-dosanya. Ya. Ada orang mau mengharapkan untuk masuk ke hadratillah, tapi tidak
membebaskan dari belenggu-belenggu hawa nafsunya. Jadi dua hal yang paradoks ini tidak mungkin berkumpul. Wa huwa muhalun, sedangkan ini adalah muhal. Wa hadhil asya'u al-madhkura mutadhadatun. Sedangkan perkara-perkara yang disebutkan tadi di atas itu adalah dua hal yang berlawanan. Fa inna isyraqal qalbi, karena terangnya hati, mencorongnya hati, binuril imani wal yakin, itu dengan cahaya keimanan dan keyakinan. Mudadun lidzulmati, bertentangan dengan kegelapan. Allati staulat alaihi birrukun ilal aghyar, yaitu kegelapan yang berupa dikuasainya hati dengan condong pada makhluk. Sebagaimana kalau kita condong kepada Allah itu akan memudahkan perjalanan kita kepadanya, demikian juga orang yang terbelenggu dengan makhluk maka akan semakin memperberat perjalanannya menuju Allah. Sebagaimana orang yang tangan dan kakinya diborgol itu tidak akan mampu untuk berjalan, demikian juga hati kita yang terborgol dengan keinginan-keinginan hawa nafsu juga tidak akan dapat untuk berjalan menuju Allah. Wal i'timadu alaihi wal masiru ilallahi ta'ala. Sedangkan perjalanan kepada Allah itu biqat'i aqobatin nafsi, dengan memutus keinginan-keinginan atau hambatan-hambatan hawa nafsu. Jadi perjalanan menuju Allah itu bukan perjalanan waktu, ya, bukan perjalanan waktu, jarak dan waktu, bukan, tapi perjalanan menuju Allah itu dengan qat'ul aqobat, memutus apa yang menjadi kecenderungan-kecenderungan hawa nafsu. Wadukhulu mudadun lil i'tiqali fi habsil hawa, itu bertentangan dengan, ya, dengan keinginan yang selalu dituruti, wasyahawat wadukhulu hadratillah. Sedangkan begitu juga untuk masuk ke dalam hadratullah itu al-muqtadiyatu li taharatil qalbi wa nazahatihi, meniscayakan kesucian hati dan kebersihannya. Jadi orang untuk masuk ke hadratillah, masuk kepada Allah itu jangan kita bayangkan masuk dari makhluk ke makhluk, kita masuk ke gua, bukan. Artinya masuk kepada Allah, ke hadratillah, artinya suatu kondisi di mana hati kita sudah merasakan di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir bersama kita, senantiasa memperhatikan kita, menolong kita. Kita senantiasa merasa butuh pada Allah. Ini namanya masuk ke hadratillah. Bukan seperti kita masuk ke dalam gelas, ke dalam gua, jangan difahami seperti itu. Wa fahmu daqaiqil asrar, dan memahami kelembutan-kelembutan ilmu al-mustafada minat taqwa, itu dibuahkan dari ketakwaan. Ya, karena dalam Quran Allah juga telah menegaskan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka niscaya Allah akan mengajarkan kepadamu. Jadi takwa itu adalah cara untuk mendapatkan ilmu. Ilmu tentu bukan ilmu yang bersifat teori, Kalau ilmu yang bersifat teoritis itu dengan cara belajar, ya, dengan cara ngaji, kuliah, itu ilmu teoritis. Tapi ilmunya para aulia itu dihasilkan dari ketakwaan. Tapi yang demikian itu ya prosesnya tetap belajar, ngaji, dari hasil ngaji, hasil belajar diamalkan, ya, mengamalkan ilmu yang telah didapat itu disebut takwa, Maka selanjutnya akan Allah berikan ilmu yang baru, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Atau dalam hadis Nabi yang lain, man amila bima alimah warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang telah dipelajari, maka Allah akan memberikan ilmu yang belum pernah dia pelajari. Wa bima ruwiya fi ba'dil akhbar, dan juga telah diriwayatkan di sebagian khabar. Nah, ini yang saya baca tadi. Man amila bima ya'lam. Hanya redaksinya saja yang beda nih. Man amila bima ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang telah dia ketahui, warathahullahu ilma ma lam ya'lam, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum dia ketahui. Wa kullu wahidin min hadhil arba'ah sababun fima ba'dah. Maka masing-masing dari 4 di atas itu menjadi sebab terhadap apa yang datang setelahnya.
Apa yang datang setelahnya itu sebagai hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Yaitu fantiba'u suwaril akwan fi mir'atil qalbi sababun fi takabbulihi bisya'wan. Yaitu hukum sebab akibat dari 4 di atas adalah yang pertama. Ya, tercetaknya atau masih menempelnya, melekatnya makhluk di dalam hati, ya, itu adalah sebab dari dia akan terus terjerembab di dalam keinginan-keinginan syahwat. Jadi sebab yang pertama, ya yang pertama menjadi sebab yang kedua menjadi sebab yang ketiga menjadi sebab yang keempat, saling berantai. Ya, ulangi. Yang pertama, fantiba'u suwaril akwan, menempelnya makhluk di dalam hati, fi mir'atil qalbi, itu menjadi sebab dari sababun fi takabbulihi bisyahwat. Itu menjadi sebab terikatnya dia di dalam keinginan-keinginan. Artinya semakin kita menggantungkan hati ini kepada makhluk, maka sebesar itu, sejauh itu juga kita akan terbelenggu oleh keinginan. Sebaliknya wattakabbul biha, sedangkan kita terbelenggu di dalam keinginan-keinginan syahwat, sababun fil ghaflah, itu menjadi sebab dari kelalaian. Jadi saling berantai, ya, saling mengikat. Wahiyya sabab fi kulli hafwah, sedangkan ya lalainya hati atau ghaflah itu adalah sebabnya fi kulli hafwah, sebabnya melakukan dosa. Adanya orang melakukan dosa, berani melakukan dosa, itu kan ghaflah. Ya. Wal hafwatu, sedangkan ya melakukan kesalahan, melakukan dosa-dosa, berani melakukan dosa, itu adalah sababun fi amal qalb, itu menjadi sebab butanya hati. Tsumma syara'a, kemudian beliau masuk, yatakallamu an syai'in minal ma'arif, berbicara tentang pengetahuan liyansyata al-muridu, supaya memotivasi para murid, hatta yudrika dzalika daukan, sehingga dia, para murid, dapat merasakan, menemukan pemahaman itu. Fatakallama an wahdatil wujud, lalu beliau berbicara tentang kesatuan, ya, wahdatul wujud allati afradat bit ta'lif, yang beliau tulis secara khusus. Gebon, kita sampai di sini dulu, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, membawa barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafina wa yughfir ya rabbana lakal hamd. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna khasirin. Allahumma ij'alna wa awladana wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma la tusallit alaina syaitanan marida wa la insanan hasuda wa inna la dzikrika wa syukrika bi jahi khatamiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manipun Abah, sehat selalu Abah. Nggih, sami-sami. Manun apa marun barokahipun.